Selanjutnya, kelebihan dari topologi ini yaitu mudah dibuat dan sederhana, lebih hemat biaya dan pemakaian kabelnya. Sedangkan kekurangannya itu jaringan ini jarang dipakai karena tidak efisien. Konfigurasi jaringan ini lebih susah daripada topologi star. Kinerja komunikasi dalam jaringan bergantung dari jumlah titik atau node yang ada pada jaringan tersebut. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh atau topologi mesin adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan dari topologi ini cenderung mudah untuk mendeteksi adanya gangguan. Mengenai keamanan tentang topologi ini, termasuk keamanan cukup baik karena topologi ini digunakan hanya untuk ruang lingkup yang kecil dan berbagi data hanya sesama komputer yang saling terhubung. Sedangkan kekurangannya harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada topologi lainnya. Topologi ini hanya digunakan di ruang lingkup yang kecil. Selanjutnya, topologi pohon. Topologi pohon adalah komunikasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bos. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bos sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Keunggulan jaringan pohon seperti ini adalah dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Jadi kelebihan lainnya cocok digunakan untuk jaringan dengan skala besar. Manajemen data yang dimiliki sangat baik disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan secara point to point. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya yang dibutuhkan mahal karena banyak kabel dan hub. Aliran data memang sedikit lambat. Selanjutnya, topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi runtut atau linear topologi bisa disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan atau komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat atau terminator. Jadi, kelebihan dari topologi ini yaitu mudah dalam melakukan setup dan memperluas jaringan komputer. Biaya pembangunannya sangat murah dan hemat karena hanya membutuhkan sedikit kabel. Kekurangannya yaitu sulit untuk mendeteksi masalah saat terjadi dalam komputer saja. Sering lemot atau crash karena kabel penghubung sangat padat dan tinggi. Selanjutnya yaitu jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari suatu peladen. Kelebihan dari jaringan terpusat ini yaitu standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi-user. Kekurangannya, bila komputer terpusat mengalami kerusakan, maka seluruh sistem tidak berfungsi. Pelayanannya yang kurang fleksibel. Bila kerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah. Selanjutnya, jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling menghubung dengan klien membentuk sistem jaringan. Kelebihannya yaitu mengatasi masalah beban kinerja komputer terpusat, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Selanjutnya, susunan sistem
bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Sedangkan kekurangannya, boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Selanjutnya, jaringan berkabel. Jaringan berkabel ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Jadi, jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Jadi, ini digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk saling bertukar informasi. Kelebihannya, keamanan yang tinggi, harganya relatif murah, sedangkan kekurangannya, jaringan kabel tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile. Kabel mudah rusak. Selanjutnya, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Jadi kelebihannya itu lebih nyaman digunakan, pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat lain. Sedangkan kekurangannya, peralatannya masih tinggi harganya, kekuatan sinyal tergantung cuaca, informasi kurang aman dan mudah dihack. Selanjutnya itu perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama, komputer server. Perangkat komputer pertama yang merupakan perangkat yang penting dalam jaringan komputer adalah server. Server merupakan salah satu perangkat yang sangat penting karena server merupakan pusat dari jaringan komputer. Jadi, seperti yang saya ucapkan, komputer server adalah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer klien dengan menyediakan berbagai sumber daya seperti hak akses, internet, memori yang lebih besar, hard disk berkapasitas tinggi, printer yang dapat digunakan bersama-sama. Selanjutnya, komputer user atau klien. Komputer klien ini merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Komputer klien ini ditugaskan untuk menarik data yang ada di komputer server. Bisa jadi data file, gambar, printer, atau lain-lain. Oleh karena itu, di dalam komputer klien dibutuhkan suatu aplikasi tertentu agar dapat mengakses layanan dari komputer server. Selanjutnya yaitu hub. Hub adalah sebuah hardware atau perangkat keras yang merupakan suatu central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server atau host dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Kelemahannya diantaranya yaitu tidak bisa mengatur kecepatan atau jumlah paket data yang ditransmisikan ke komputer. Selanjutnya, switch. Switch hampir sama fungsinya dengan hub. Yang membedakannya adalah kemampuan yang lebih pintar daripada hub. Karena switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikannya ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Selanjutnya, bridge. Fungsi dan keunggulan bridge ini adalah memecah jaringan LAN yang besar menjadi jaringan kecil untuk gedung atau ruangan tertentu. Bisa digunakan untuk memecah jaringan LAN hingga keluar pulau dan menjaga keamanan dan data dari suatu organisasi. Selanjutnya, router. Router sendiri secara teknis memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau penyaluran koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Selanjutnya, access point. Access point memiliki keunggulan yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan dengan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Fungsinya hanya untuk memancarkan sinyal
wireless yang diterima dari router untuk broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN. Selanjutnya adalah kabel. Kabel berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien. Tentunya, suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless, kekurangan penggunaan kabel biasanya cenderung rumit karena harus mempertimbangkan lokasi penempatan kabel yang aman dan juga butuh kabel yang banyak. NIC atau Ethernet card merupakan suatu kartu yang juga kita kenal dengan istilah Ethernet card yang memegang peranan penting dalam jaringan komputer. Fungsinya yaitu sebagai penghubung antara komputer ke dalam jaringan menggunakan kabel. Selanjutnya yaitu modem, merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator yang berarti suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem ini bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kemudian sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Selanjutnya yaitu konektor, merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Beberapa jenis konektor sesuai kabelnya yaitu konektor RJ45 untuk kabel UTP dan konektor BNC atau T untuk kabel koaksial dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Selanjutnya yaitu repeater, merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal yang digunakan pada jarak yang jauh. Selanjutnya yaitu perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama, Microsoft Network. Fungsinya yaitu melihat dan juga menganalisa segala proses yang ada pada jaringan, mengawasi wireless yang sedang bekerja, mendeteksi lalu lintas Prometheus dan untuk mengatasi segala masalah yang ada pada jaringan ataupun pada aplikasi jaringan. Selanjutnya yaitu Angry IP Scanner. Fungsinya yaitu untuk melakukan scan alamat IP dan juga port, menjaga jaringan untuk tetap bisa stabil, mengawasi dan mencari tahu tentang error atau dengan menggunakan troubleshooting. Selanjutnya yaitu Nmap. Fungsinya yaitu sebagai security scanner yang mampu mendeteksi port mana saja yang terbuka maupun Nmap yaitu fungsinya yaitu sebagai security scanner yang mampu mendeteksi port mana saja yang terbuka, mampu mengidentifikasi versi sistem operasi yang ada pada komputer dan melihat status konektivitas. Yang keempat, DoD. Fungsinya yaitu melakukan scanning pada jaringan yang terhubung, melakukan scanning pada jaringan terhubung dengan basis subnet dan bisa digunakan untuk memetakan jaringan komputer. Selanjutnya yaitu Wireshark. Fungsinya yaitu menganalisa paket data yang ada pada jaringan, melihat dan mengawasi koneksi dan juga transmisi yang terjadi antar komputer, dan dapat melihat isi dari paket data yang sedang berjalan pada jaringan komputer. Selanjutnya yaitu LAN at LAN. Fungsinya yaitu mengatur alamat IP yang ada di komputer, melihat status konektivitas jaringan, melihat jarak jaringan, dan mengetahui posisi komputer server manakah yang sedang online ataupun offline. 7. OpenNMS. Fungsinya yaitu mencari jaringan otomatis, mengatur pemberitahuan tentang kondisi atau informasi jaringan, dan bisa melakukan pengukuran kinerja pada jaringan. Selanjutnya yaitu CAPTCHA-free. Fungsinya yaitu membuat protokol, menyesuaikan protokol, didukung lebih dari 300 protokol, mengatasi masalah yang terjadi pada jaringan dan membuat laporan yang akurat. Selanjutnya Fiddler. Fungsinya yaitu menganalisa data yang masuk, menganalisa data yang keluar, menguji keamanan aplikasi web, dan bisa digunakan sebagai alat untuk menguji kinerja website. Selanjutnya yaitu sistem keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan berupa
bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan. Ada beberapa tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Selanjutnya, interruption, yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan karena admin asli masih bisa login. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Selanjutnya, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Metode keamanan jaringan. Pembatasan akses pada suatu jaringan. Ada beberapa konsep dalam pembatasan akses jaringan, ini sebagai berikut. Internet password atau lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Pengguna aplikasi sadar password akan sangat membantu. Maaf, kayaknya saya tidak bisa melanjutkan soalnya udah lumayan susah untuk ngomong, soalnya saya lagi kurang enak badan. Jadi akan saya lambatkan saja, bisa dilihat sendiri. Ini pembatasan akses pada suatu jaringan. Kalau ini adalah metode dan mekanisme tertentu. Selanjutnya, elemen utama pembentukan keamanan jaringan. Klasifikasi serangan jaringan komputer. Beberapa keamanan jaringan sangat penting karena syarat-syarat keamanan jaringan. Kategori keamanan jaringan. Aspek-aspek pada keamanan jaringan dan manfaat keamanan jaringan. Selanjutnya ini dia tugas utama, yaitu sebuah susunan atau analisis dari jaringan komputer STMIC Indonesia lantai 1. Di sana pada bagian dalam terdapat router. Tidak perlu saya jelaskan kembali karena pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini router yang terletak di dalam gedung. Kalau ini access point yang letaknya di halaman gedung STMIC Indonesia. Ya, ini switch, yaitu switch ini seperti mengatur jumlah paket data ke komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Kalau ini kabel UTP, mungkin kabel UTP nggak jelas ya, nih kabelnya yang ini, kabel-kabel yang kayak gitu. Kalau ini modem untuk mahasiswa yang tidak ada paket data bisa menggunakan ini. Cara masuknya pun hanya menggunakan nomor BP dan passwordnya pun nomor BP masing-masing. Ya, ini komputer server. Di sini saya berfoto dengan teman satu tim saya. Ya, ini komputer klien. Ya, ini server utama terletak di lantai 1 juga. Ini gambar jaringan pada lantai 1. Mungkin tidak jelas kali ya karena saya membukanya melalui HP. Nah, ini sama jaringan komputer, ini yang di lantai 2-nya. Ada router, access point, modem, kabel UTP. Ini gambar jaringannya. Ini tidak jelas kali ya. Ini yang di lantai 3.
Yang ini lantai 4. Hanya itu saja mungkin tugas atau informasi saya, hasil presentasi saya. Kurang salahnya mohon maaf karena saya masih belajar, jadi maklum saja. Tidak apa-apa beri kritik dan saran, saya hanya seorang pemula. Jadi dari sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.